Ada laporan 65. Ketika sebagian besar orang berlari menjauhi bahaya, namun ada beberapa orang yang justru berlari mendekatinya. Mereka adalah petugas pemadam kebakaran. Bukan hanya dalam misi untuk memadamkan api, tapi juga menjadi garda terdepan dalam berbagai misi penyelamatan. Saya Mutiara kali ini mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang dedikasi mereka dalam liputan khusus kali ini. Untuk mengawali hari ini dalam melaksanakan tugas, ada baiknya kita memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan. Semoga dalam 1x24 jam tidak ada bencana ataupun musibah. Setiap hari diawali dengan pengecekan menyeluruh terhadap armada dan peralatan. Semua harus dipastikan siap digunakan kapan saja. Sebab keadaan darurat tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Halo, selamat siang dengan pemadam kebakaran Kabupaten Pringsewu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Oh gitu, siap Pak. Atas nama siapa, Pak? Pak Rizky ya. Rizky, lokasinya di mana, Pak? Jalan Kesehatan, oke, Jalan Kesehatan. Yang terbakar itu rumah, ruko atau apa, Pak? Oh, rumah, Pak. Siap. Rumah ya, Pak ya. Izin, Pak, untuk share lognya dengan saya minta nomor handphone yang bisa dihubungin, Pak. 08137. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Makasih ya, Pak ya. Akan segera kita tindak lanjuti, Pak. Makasih, Pak. Jin, komandan. Siap. Ada laporan 65 di lokasi di Jalan Kesehatan Pucuk. Siap, Indonesia Barat. Masukkan. Siap. Yuk, berjalan. Satu panggilan masuk dan seluruh personil bergerak dalam hitungan detik. Tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap menit sangat berharga bagi keselamatan masyarakat. Oke, saat ini Mutiara sudah bersama dengan tim petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pringsewu. Ada Mas Albi di sebelah kanan Mutiara, ada Mas Tamimi, ini ada Mas apa? Anwar dan Mas Muhlisin. Kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang perjalanan tim petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pringsewu. Mas Albi, misi penyelamatan apa aja sih yang udah dilakuin nih sama tim Damkar Pringsewu? Oh ya, kita kan dari pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi kita melakukan penyelamatan terhadap manusia dan juga terhadap hewan tentunya. Oh, jadi hewan juga nih? Hewan. Ada nggak sih yang misi penyelamatannya itu memiliki resiko besar gitu? Kalau yang paling menantang itu kita mengevakuasi kucing. Tuh. Kok malah jadi kucing ini yang menantang Ya. ini, Mas? Kenapa ini, Mas? Soalnya kucing tersebut itu masuk ke dalam sumur, Mbak. Jadi kita mengevakuasi dengan cara masuk ke dalam sumur menggunakan tali rappelling yang kedalamannya ada 15 meter, 20 meter gitu. Nah, itu ada adrenalin sendiri lah. Yang ditakutkan takutnya penyangganya patah, entah apa itu kita takutnya itu gitu. Bisa juga kita nggak tahu dalam kondisi sumur tersebut ada racun atau tidak gitu. Selama misi penyelamatan itu resiko, ada nggak sih misi penyelamatan yang mungkin resikonya sampai harus bertaruh nyawa gitu? Tentunya dengan masing-masing kejadian ada karakter sendiri ya Mbak ya, yang resikonya berbeda tentunya. Kayak kebakaran, kita bisa aja kena runtuhan kebakaran tersebut. Ketika di dalam itu listrik belum dimatiin ini, kita bisa kesetrum juga bisa, karena banyak kejadian juga yang petugas tentunya kehilangan nyawa karena kesetrum. Tapi sejauh ini persiapan apa saja sih yang biasa dilakukan oleh tim Damkar Pringsewu supaya ketika memang ada telepon dari masyarakat yang membutuhkan itu langsung siap gitu? Kami ketika ada laporan kebakaran, kita dituntut harus mencapai ke TKP itu waktu emasnya itu 15 menit.
setelah telepon itu? Setelah telepon itu, dari segi dari persiapan kita melaju ke lokasi kita harus mencapai 15 menit. Jadi ketika kita mendapatkan telepon kita langsung siap-siap dengan memakai pakaian APD. Kemudian kita langsung menuju ke lokasi yang telah dilaporkan terjadi kebakaran. Nah ini yang bikin Mutiara penasaran, apa sebenarnya menjadi motivasi Mas Albi, Mas Tamimi, dan Mas Muhsin serta Mas Anwar ini menjadi seorang petugas pemadam kebakaran? Ya, kalau saya sendiri saya memang sangat cocok di bidang pemadam kebakaran ini karena jiwa saya di lapangan dan saya suka menolong orang lain. Mantap. Ya. Mas Tamimi boleh nih? Saya ingin lebih banyak menolong orang. Lebih banyak menolong orang. Itu aja nih Mas. Oke, boleh Mas Anwar? Kalau saya sendiri panggilan jiwa dan ini juga cita-cita dari kecil. Oh, cita-cita dari kecil kecil. berarti terwujud nih Cita-cita dari cita-citanya. Mas Muhsin? Nah, saya sama juga sama Rantakan, ingin menolong orang lain dan banyak amal lah. Oh banyak amal, Ya. wah luar biasa sekali nih. Ternyata motivasinya dari tim petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Pringsayu ini luar biasa. Panggilan hati ya, Ya, untuk betul. menolong sesama dan ini menjadi amal kebaikan tentunya. Suka dukanya dong boleh ceritain selama menjadi tim pemadam kebakaran itu apa? Mungkin Dari Mas Tamimi mungkin nih, Mas silakan. Kalau sukanya Heeh. lebih berguna buat orang lain, nolongin orang. Kalau dukanya saat terjadi kebakaran sampai ada korban jiwa. Itu yang buat kami tidak bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Oh gitu. Kalau misalkan masyarakat ada kasus kayak misalkan peliharaannya masuk ke sumur lagi atau peliharaannya hilang atau tiba-tiba ada ular di rumahnya kebakaran dan lain-lain, harus kemana nih nelponnya? Bisa hubungin call center kami di 0729 21108. Bisa juga di tag di Instagramnya, terus di Facebook juga ada si kontak personnya si Damkar ada juga. Oke, 24 jam siap melayani nih ya. Kami selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam bidang pencegahan, edukasi, dan penanganan bencana. Untuk itu kami juga menghimbau pada masyarakat untuk selalu mendukung kami dalam upaya-upaya penanganan kebakaran dengan cara membantu petugas yang ada di lapangan. Kemudian juga di musim kemarau ini kami mengingatkan agar hati-hati membakar lahan, membakar sampah, karena dengan musim kemarau ini risiko kebakaran akan semakin tinggi. Kemudian kaitan dengan yang baru terjadi belum lama ini juga diharapkan pada aparat PEKON, aparat desa dan kelurahan untuk menghimbau warga berhati-hati anak-anaknya agar tidak mandi-mandi berenang di sungai yang saat ini arusnya cukup deras dan dalam. Kemudian mari kita bersama-sama bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Pringsayu yang aman dari bencana. Dedikasi mereka mungkin tidak selalu terlihat, namun ketika sirine berbunyi, mereka siap meninggalkan rasa nyaman dan aman untuk menyelamatkan orang lain. Mereka bukan hanya pemadam kebakaran, tetapi juga pejuang kemanusiaan yang selalu hadir saat masyarakat membutuhkan. Saya Mutiara, terima kasih telah menyaksikan liputan khusus kali ini dan sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.